Salam satu hobi untuk sahabat bonsai. Nah, ini ada bahan bonsai itu jenisnya itu Pulau Sari ya. Bahan bonsai jenis Pulau Sari. Nah, ini kalau dilihat-lihat mirip kayak fikus ya. Kalau dari perakaran dan pohonnya itu. Nah, kayak fikus. Ini bahan bonsai Pulau Sari. Nah, itu karena juga mudah mempunyai akar sulur ya, yang menggantung itu. Akar sulur itu paling mudah, banyak akar sulurnya, mirip seperti fikus. Ini bahan bonsai Pulau Sari. Nah, ini sampai di bagian atas-atas itu ada sulurnya, dan persis sama fikus kalau jenis Pulau Sari ini. Ini sebenarnya juga bahan untuk obat-obatan juga ya. Itu kalau orang Jawa itu dulu kalau punya anak kecil demam itu pakainya ini. Jadi dikupasin kulitnya atau daunnya itu dicampur dengan adas dan dadap serep, itu untuk borean. Itu kalau dulu, tapi kalau orang Jawa dulu itu buat borean anak kecil kalau sedang kena demam atau panas dingin atau kecapean ya. Nah, ini kalau di bonsai juga lumayan ini sudah ada juga ini yang membonsai jenis bahan Pulau Sari ya, mungkin ya karena banyak manfaat ya untuk jenis obat itu, jadi dia suka sama dan manfaatnya, dan akhirnya juga dibonsai itu untuk bahan Pulau Sari. Kalau ciri-cirinya itu ya seperti ini, kayak seperti pohonnya seperti ini ya, fikus, seperti fikus, tapi cuma ini tidak bergetah ya. Kalau Pulau Sari itu tidak bergetah. Nah, itu kalau daunnya, ciri daunnya itu seperti ini. Nah, ini daunnya ya, itu satu tangkai itu memiliki banyak daun, yaitu agak panjang ya tangkainya ya. Agak panjang kalau tangkainya, itu mirip apa ya, randu kayaknya, seperti randu juga. Itu namanya Pulau Sari ya, bahan bonsai Pulau Sari. Kalau perakaran yang kan mantep ini. Nah, ini loh, kalau untuk perakarannya mirip fikus dan hampir sama dengan fikus untuk perakaran ya. Ini juga perakaran itu bisa melekat, mirip sekali dengan fikus, cuma ini tidak bergetah. Kalau karakter pohonnya itu sangat indah ya. Ini juga lumayan besar ini sebenarnya untuk bahan bonsai ini juga. Ini hanya ditanam di depan rumah saja, ini tidak diproses untuk bonsai. Ini sebenarnya juga sayang, kalau diproses bonsai mungkin tambah indah ya. Ini karena percabangan juga mudah bercabang ya. Ini sekali potong akan menumbuhkan beberapa cabang-cabang ya. Untuk sekali potong ini, tanaman ini juga mudah dikembangbiakan. Ini hanya di stek saja, tancepin, itu biasanya hidup, paling mudah dibudidayakan. Cuma penggemarnya itu belum terlalu banyak ya. Ya mungkin ini kalau dibentuk, benar-benar dibentuk bonsai, itu akan menjadi indah. Karena ini juga bekas-bekas potongan itu biasanya sering nutup untuk kambium. Nah, semacam ini seperti luka, ini kan cepat menutup.
Nah ini kan ada luka bekas tertimpa batu gitu aja udah cepat kok, langsung cepat menutup. Nah ini untuk teman-teman atau sahabat bonsai yang mungkin penasaran untuk membonsai jenis pulau sari, bisa dimanfaatkan untuk bonsai. Dan ini juga dimanfaatkan untuk obat-obat, mungkin obat apa ya, obat untuk anak-anak panas dingin itu tadi ya, itu untuk obat alternatif ya. Jadi kalau kita itu tidak langsung membawa ke klinik atau ke rumah sakit, itu mungkin pakai ini dulu ya, pakai jenis pulau sari. Kalau anak demam itu nggak langsung obat, itu pakainya itu jadi dikupaskan kulit pulau sari sama adas dan sama dadap serep ya. Biasanya itu kalau orang Jawa dulu ya, itu langsung diborehin di punggung belakang, perut dan dada, biasanya seperti itu kalau orang Jawa dulu makainya itu. Nah, itu manfaatnya. Tapi kalau manfaat untuk yang lain mungkin juga ada. Itu yang saya ketahui dari nenek moyang saya dulu, kalau membuat obat untuk panas dingin atau demam untuk anak-anak biasanya seperti itu. Seperti nenek saya dulu yang bikinin, atau ibu saya kalau bikinin pas waktu panas dingin itu dibuatin seperti ini, yaitu pulau sari, dadap serep sama adas. Kalau orang Jawa namanya borehan itu adas pulau waras ya. Itu untuk orang Jawa ya, orang Jawa yang kuno, yang belum mengenal ya, sebenarnya sudah mengenal dokter, cuma kadang keadaan mendesak ya. Itu kalau di perdesaan itu karena jangkauan dari kedokteran biasanya agak susah, mungkin akan nunggu besok, itu mungkin lah ditolong dulu sama namanya yaitu adas pulau waras, yaitu pohon pulau sari, terutama yaitu pohon pulau sari ya. Nah, kalau karakter memang jan indah ini untuk bahan bonsai pulau sari ya. Nah ini cuma ditanam di depan perumahan saja, ini sebenarnya sudah besar ini. Untuk bahan sudah cukup besar ya, karena kadang ya ada yang mungkin yang mengetahui manfaatnya dan ada juga yang belum tahu manfaatnya untuk jenis pulau sari ini. Kalau orang Jawa ya, kalau orang nenek atau ibu saya dulu menamai hanya kayu pulau ya. Kalau di bahasa bonsainya ada itu pulau sari ya, untuk bahasa bonsainya, bahan bonsai pulau sari. Nah itu kayu pulau, itu orang Jawa dulu makainya ya itu buat anak demam. Nah, ini sebenarnya sangat besar. Ini cuma ditanam di depan rumah ya, juga bukan diproses untuk bonsai, jadi kurang terawat. Jadi ya gimana ya, pergerakannya ya nggak ada, hanya untuk dibiarkan saja, yang penting hidup. Paling cuma dipotong, dibabat aja gitu, untuk mengurangi kerimbunan mungkin begitu, atau memanjang. Sebenarnya ini kalau diproses ya sangat bagus. Ini ada penggabungannya akar dan cabang itu sangat lekat, sudah merekat. Nah ini paling mudah mungkin untuk digabungkan, juga paling mudah ini untuk
bahan jenis Pulosari. Nah, itu kan sangat melekat untuk akar sulurnya. Ya, ini kan banyak yang melekat, itu mudah melekat. Tadi semacam kayak figus, cuma tidak bergetah ini. Karena juga sering dibuat borehan, jadi nggak bergetah ini. Kalau untuk jenis Pulosari ini mungkin tanaman sudah lama ini, mungkin ya sudah bertahun-tahun ini di sini. Ini cuma ditanam di tanah dan juga tidak dirawat ya. Cuma asal hidup aja ini ya. Sahabat bonsai, itulah jenis tanaman namanya Pulosari, yaitu yang juga sering dibuat ya borehan anak demam ya, anak kecil yang demam. Ini juga dimanfaatkan untuk bonsai, mungkin juga bagus, karena saya juga pernah lihat itu ada yang memanfaatkan itu dibuat bonsai, yaitu ada jenisnya itu ya Pulosari. Ini ada yang variegata, itu kalau variegata itu kuning hijau ya. Kalau jenis yang variegata itu ya juga Pulosari. Itu dari bentuk daun itu sama, cuma perbedaannya ada kuning, warna kuningnya ya, kuning hijau. Itu kalau kuningnya itu melingkar, itu yang variegata ya. Itu ada yang jenis Pulosari yang variegata warna kuning dan hijau. Nah, cukup sekian untuk sahabat bonsai. Nah, ini tadi adalah jenis bahan bonsai Pulosari ya. Terima kasih untuk sahabat bonsai yang sudah menonton video-videonya dari channelnya Cak Tris Bonsai. Jangan lupa di subscribe dan share, komen di channelnya Cak Tris Bonsai. Salam satu hobi.